TNI adalah pasukan tentara pelajar Brigade 17 Detasemen 3 yang bertugas memperkuat Subwehr Krisis 103B, wilayah Godian, Sleman, di bawah komando Kapten Martono. Pada 5 Mei 1949, ia sempat menjalani tahanan dan siksaan tentara Belanda selama 7 bulan. Saya kan ditunjuk sebagai intelijen service itu, kan saya sudah ditugaskan keluar masuk kota ini itu, ya kadang ke Sleman, kadang ke Godean yang masih ada kawan-kawan saya tentara pelajar yang ngirim peluru, ngirim senjata, granat. Jadi tugas saya satu untuk cari informasi. Kalau Belanda itu hari ini ada yang konvoi, tidak koordinasi. Dulu kan tiap hari itu kita bikin kode itu. Kalau genting itu 12 jam ganti. Tapi kalau tidak genting itu 24 jam ganti. Pasar Ngasem ini adalah salah satu pusat pertemuan antar gerilyawan dari setiap sektor. Pasar Ngasem ini di mana setiap hari mereka itu sering bertukar informasi di dalam pasar sini, itu dengan cara menukar barang dagangannya, padahal dalam isi barang dagangan tersebut mereka itu saling bertukar informasi. Belanda itu melakukan blokade pada jam 7 pagi dari arah barat, utara dan timur, dan seluruh penduduk laki-laki itu disuruh keluar dan dibariskan di sepanjang jalan sini. Dan satu persatu mereka diperiksa. Tetapi sayangnya Belanda saat itu tuh tidak dilengkapi dengan data-data yang lengkap. Yang dicurigai itu langsung mereka dibawa masuk ke dalam pasar dan langsung dieksekusi. Keberadaan pasar pun sangat vital pada masa perang mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta. Pasar dimanfaatkan sebagai tempat bertukar informasi, bahkan transaksi senjata api yang akan digunakan dalam penyerangan Belanda. Kini, sisa-sisa jejak gerilya masih dapat ditemukan di daerah Prawiro Taman dan dalam Pujo Kusuman. Hantu Maut, begitu nama laskar ini disebut. Laskar yang terkenal dengan aksi terornya yang kejam dan brutal ini dipimpin Gusti Bendoro Pangeran Haryo Pujo Kusumo, adik kandung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pelindung hantu maut, makanya sini dipakai sebagai markas. Loh, kalau lihatnya udah medeni wong hanya sama seperti jati itu, tangan hitam, pakai cabuk yang besar itu, nah, lalu migo untuk lambi, dia pakai baju, sarungan pakai capeng. Sejarah mencatat, berbagai aksi kerap dilakukan pasukan TNI untuk mengusir pasukan Belanda yang berusaha kembali menduduki Yogyakarta pada penghujung tahun 1948. Namun pemerintah Belanda meredam semua aksi penyerangan yang mereka hadapi guna membentuk opini negatif mengenai kekuatan TNI kala itu di mata dunia. Berkaitan dengan radiogram yang dikirim dari Jogja pada tanggal 22 Juni 1948 bertempat di perkebunan Halaban, didirikanlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai ketuanya. Een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Pada tanggal 28 Januari 1949 keluarlah resolusi Dewan Keamanan PBB. Maksudnya agar Indonesia melanjutkan perundingan dengan Belanda, dan kepada Belanda diinstruksikan untuk stop, tidak melanjutkan agresinya. Direncanakan pada bulan Februari akan ada sidang Dewan Keamanan PBB. Untuk ini Sri Sultan berinisiatif untuk mengadakan sesuatu kegiatan agar dunia tahu Republik Indonesia
masih ada dan TNI masih eksis. Film of events and happenings at home and abroad. The true stalks and Indo. Berita radio mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB pun sampai ke telinga Sri Sultan Hamengkubuwono, dan ia pun mengambil sikap. Sikap Sultan mengenai peristiwa tersebut kemudian disampaikannya pada sebuah wawancara eksklusif dengan wartawan BBC London beberapa tahun setelah serangan umum pecah. Babak terakhir berlangsung di Den Haag, di mana konferensi meja bundar akhirnya menuju pada penyerahan kekuasaan tanggal 27 Desember 1949. Dalam acara kita minggu depan, akan kita dengarkan pandangan seorang Belanda terhadap perjuangan. Nah, kalau serangan umum itu berbarengan 2.000 orang masuk. Nah, Sultan marah, terus kirim surat kepada Panglima Besar. Saya mengusulkan agar supaya di serangan siang hari, supaya kedengaran oleh dunia luar. Panglima Besar setuju, kirimi berita kembali. Serangan siang hari bicarakan sama komandan setempat. Komandan setempat itu Letkol Soeharto, yang komandan Wehrkreis. Namanya wilayah pertahanan. Berada di luar organisasi TNI membuat Sri Sultan tidak dapat memberi komando apapun kepada pasukan TNI yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Maka sesudah Pak Harto dipanggil oleh Sultan, diantarkan oleh Pak Marsudi, diserahkan kepada Pak Prabu Ningrat yang ditugaskan oleh Sultan untuk menjemput Pak Harto waktu itu. Masuk ke keraton lewat jalan-jalan tertentu, Pak Harto memakai pakaian abdi dalam seperti ini. Pertemuan itu terjadi menjelang serangan umum. Itu berarti kan itu malam 1 Maret. Kemudian merencanakan segala sesuatunya. Itu kedua-duanya berembuk untuk strategi pelaksanaan dari serangan umum itu. Begitu Pak Harto mau pulang ke Prabeyo, itu Sultan mengatakan begini, ojo kaget loh, nek sesuk ono dor-doran.